Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soliha semuanya, gimana? Masih tetap semangat untuk belajar? Oke, tetap sama di tema 8 Praja Muda Karana, dan sekarang masih juga di subtema 3 Aku Suka Berpetualang di pembelajaran kedua. Kita belajar sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai adat dan budayanya masing-masing. Nah, mari kita mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Berpetualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pasir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Nah, semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda yang saat berdiskusi, Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Berarti Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, coba teman-teman berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Di sini nomor 1, bermain dengan semua teman. Ya, kita harus bermain dengan semua teman. Kita beri tanda centang. Nomor 2, menolak pendapat orang lain. Ini jelas tidak boleh. Kita harus menerima pendapat orang lain. Berarti ini tandanya silang. Nomor 3, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Wah, ini yang tidak dibolehkan lagi, karena memanggil nama seorang atau nama teman kita harus dengan sebutan yang baik. Karena di dalam ajaran agama Islam tidak boleh menyebutkan atau menyebut nama orang lain dengan mengolok-olok nama tersebut. Berarti ini kita beri tanda silang. Nomor 4, memberi kesempatan teman untuk beribadah. Ya, ini yang patut kita contoh jika ada perbedaan agama dengan teman kita. Kita memberikan kesempatan teman untuk beribadah. Nomor 5, tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Nah, ini juga jika ada teman-teman kalian yang mungkin takut dengan apapun, tidak usah dipaksakan karena mereka punya ketakutan sendiri. Berarti kita beri tanda centang. Nah, teman-teman, itulah indahnya perbedaan yang harus kita syukuri dan kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Contoh yang lain, misalkan aku, Siti, dan Rika sedang mengerjakan tugas kelompok. Aku beragama Kristen sedangkan Siti beragama Islam dan Rika beragama Hindu. Pada waktu sholat telah tiba, Siti melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Sementara kami menunggu di ruang tamu karena menghargai perbedaan agama kami. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi teman-teman, kita hargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ayah dan ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak.
Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Nah, kita perhatikan rambu lalu lintas yang dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Coba perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu-rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok. Rambu-rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Yang pertama ini ada rambu tentang jalanan yang licin. Yang kedua ini adalah rambu di mana ada tebing yang runtuh atau runtuh-runtuhan tebing. Dan yang ketiga ini adalah rambu jalan berkelok. Biasanya ini ada di daerah-daerah pegunungan atau di jalan-jalan yang berkelok. Coba teman-teman pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut ini dengan artinya. Ya, bisa teman-teman tarik garis mungkin di buku. Lalu manakah yang paling tepat antara satu gambar dengan arti dari rambu-rambu berikutnya? Untuk rambu yang pertama ini adalah daerah longsor. Rambu yang kedua artinya dilarang parkir. Rambu yang ketiga artinya jalanan licin. Rambu yang keempat dilarang berhenti. Dan rambu yang kelima yaitu jalan berkelok. Menurut kalian mengapa sih jalanan yang berkelok harus dipasang rambu-rambu? Ya, jawabannya adalah rambu jalan berkelok digunakan mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara atau pengguna jalan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional Indonesia adalah gala asin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Untuk setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk setiap permainan gala asin. Ada yang menyebutnya gala asin, ada yang menyebutnya gobak sodor, dan gobak. Nah, mesti teman-teman pernah memainkan permainan tradisional tersebut ya. Nah, ini adalah merupakan salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Jawa Timur mungkin disebutnya gobak sodor ya, di mana permainannya terbagi dari 2 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 pemain. Lalu satu tim ini menjadi tim jaga dan tim lainnya menjadi tim lawan. Penentuannya dapat dilakukan dengan pengundian ya teman-teman ya. Nah, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Penjaga harus garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Nah, yang terakhir di sini tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dari batas horizontal paling depan hingga garis batas paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan, namun perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini itu sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan sebuah permainan. Alhamdulillah, pembelajaran di tema 8 Praja Muda Karana subtema 3 Aku Suka Berpetualang di pembelajaran 2 telah selesai. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan yang tadi dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.